Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meresensi film yang berjudul Gundala. Film Gundala adalah film superhero Indonesia yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini diadaptasi dari komik legendaris karya Harya Suraminata atau Hasmi dan menjadi pembuka jagat pahlawan super Indonesia yang dikenal sebagai Bumi Langit Cinematic Universe. Kehadiran film ini menjadi langkah besar bagi perfilman Indonesia karena menghadirkan kisah superhero dengan nuansa yang lebih realistis dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Film ini menceritakan tentang Sancaka, seorang anak yang tumbuh dalam kondisi penuh kesulitan. Ayahnya adalah seorang buruh pabrik yang sering ikut aksi demo demi keadilan, namun kemudian menghilang. Ibunya meninggal saat bekerja keras demi menghidupi keluarga. Sejak kecil, Sancaka harus belajar bertahan hidup sendirian. Trauma dan kerasnya kehidupan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan memilih untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Namun hidupnya berubah ketika suatu hari ia tersambar petir. Alih-alih meninggal, ia justru memperoleh kekuatan dari energi petir tersebut. Dari sinilah Sancaka perlahan berubah menjadi sosok pahlawan bernama Gundala. Kekuatan listrik yang ia miliki menjadi simbol harapan di tengah situasi kota yang penuh ketidakadilan dan kekacauan. Konflik utama dalam film ini muncul dengan hadirnya tokoh antagonis bernama Pengkor. Ia adalah sosok yang cerdas, penuh dendam, dan memiliki rencana jahat untuk merusak generasi bangsa melalui cara yang licik dan terorganisir. Karakter Pengkor digambarkan tidak hanya sebagai penjahat biasa, tetapi sebagai simbol kebusukan sistem dan manipulasi kekuasaan. Hal ini membuat konflik dalam film terasa lebih dalam dan relevan dengan kondisi sosial. Film ini tidak menampilkan dunia yang penuh warna seperti film superhero Hollywood, melainkan kota yang suram dan penuh tegangan. Adegan aksi disajikan dengan intens dan cukup brutal, namun tetap terasa masuk akal. Koreografi pertarungan terlihat rapi dan tidak berlebihan, sehingga membuat penonton merasakan emosi di setiap adegan. Pemeran Sancaka mampu menunjukkan perubahan emosi dari anak kecil yang trauma menjadi sosok pahlawan yang mulai berani melawan ketidakadilan. Karakter pendukung pun memiliki peran penting dalam membangun cerita, sehingga tidak terasa datar. Dalam film ini terdapat banyak tokoh atau pemain. Di antara lain, Abima Arya Satya yang memerankan Sancaka, Marissa Anita dan Rio sebagai ibu dan ayah Sancaka, Tata Barso sebagai Wulan, Bon Palares sebagai Pengkor. Kelebihan film ini terletak pada ceritanya yang tidak hanya fokus pada kekuatan super, tetapi juga pada perjalanan emosional tokohnya. Film ini menyampaikan pesan bahwa menjadi pahlawan bukan hanya soal memiliki kekuatan, tetapi tentang keberanian untuk peduli dan bertindak. Nilai moral inilah yang membuat Gundala terasa lebih bermakna. Namun film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Alur cerita di bagian tengah terasa sedikit lambat, dan beberapa karakter pendukung kurang mendapatkan pengembangan yang mendalam. Meski begitu, secara keseluruhan, film ini tetap berhasil memberikan pengalaman menonton yang kuat dan berbeda. Gundala merupakan langkah awal yang menjanjikan bagi perkembangan film superhero Indonesia. Film ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menghadirkan pahlawan super dengan identitas dan ciri khas sendiri. Bagi penonton yang menyukai film aksi dengan sentuhan drama sosial, Gundala adalah tontonan yang layak untuk diapresiasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.